Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu fikih kelas 5. Nah, silakan kalian siapkan buku kalian masing-masing ya. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan di bab ibadah haji. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, dalil, dan syarat ibadah haji. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rukun dan wajib haji. Oke anak-anak, marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita langsung masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang rukun haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangkaian ibadah haji dan tidak boleh diganti dengan dam atau denda. Artinya kita tidak boleh meninggalkan rukun haji dengan alasan apapun dan dalam keadaan apapun karena kita tidak bisa menggantinya dengan dam atau denda. Lalu jika rukun haji itu tidak dilaksanakan, maka hajinya batal dan harus diulang di tahun berikutnya. Kemudian yang termasuk rukun haji adalah yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf di Arafah, kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah, yang keempat adalah sa'i, yang kelima adalah tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Ihram adalah berniat melaksanakan ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram. Dengan melakukan ihram, artinya semua larangan haji sudah mulai berlaku. Apa saja sih larangan haji itu? Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Lafal ihram yaitu labbaik Allahumma hajjan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, yang artinya, ya Allah, aku menyambut panggilanmu untuk haji. Ya Allah, sengaja aku berniat untuk haji dan ihram untuk haji karena Allah Ta'ala. Lalu lafal niat haji dan umroh adalah sebagai berikut. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala, yang artinya, ya Allah, aku menyambut panggilanmu untuk haji dan umroh. Ya Allah, sengaja aku berniat untuk haji dan umroh dan berihram untuk kedua-duanya karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua adalah wukuf. Wukuf adalah berdiam di padang Arafah. Waktu untuk melaksanakan wukuf yaitu di antara waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan wukuf merupakan inti dari ibadah haji. Nabi SAW bersabda, haji adalah wukuf di Arafah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian rukun haji yang ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir pada tempat yang sama. Nah, yang dimaksud dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad, kalian bisa lihat gambar di samping. Nah, di situ sudah ada titik Hajar Aswad. Nah, itu adalah awal mula kita memulai tawaf. Kemudian kita memutarinya satu putaran full dan berakhir pada tempat yang sama atau pada titik Hajar Aswad kembali. Nah, itulah yang dinamakan dengan tawaf. Kemudian rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Bisa kalian lihat di gambar, di situ ada Bukit Safa dan Marwah. Dalam melaksanakan sa'i, kita harus berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian, rukun haji yang kelima adalah tahallul. Tahallul yakni akhir diperbolehkannya segala larangan berihram, ditandai dengan menggunting rambut sedikitnya atau paling sedikit 3 helai. Rukun haji yang terakhir atau yang keenam adalah tertib. Tertib adalah dilaksanakan secara berurutan.
Baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu wajib haji. Wajib haji adalah bagian-bagian pelaksanaan haji yang apabila ditinggalkan dapat diganti dengan membayar dam atau denda, namun hajinya tetap sah. Jadi apabila wajib haji ini kita tinggalkan, kita masih bisa menggantinya dengan membayar denda, lalu haji kita tetap sah. Lalu yang termasuk wajib haji diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ihram dari mikot. Mikot adalah batas waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk dimulainya menunaikan ibadah haji. Jadi mikot itu ada dua macam. Yang pertama adalah mikot zamani atau mikot waktu, artinya batas waktu ketika jamaah haji harus memulai amalan haji. Dan yang kedua adalah mikot makani atau mikot tempat, artinya adalah batasan tempat ketika jamaah haji harus memulai amalan haji. Lalu wajib haji yang kedua adalah mabit atau bermalam di Musdalifah, yaitu berhenti atau bermalam sebentar di sana mulai matahari terbenam sampai lewat tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada saat mabit kita disunahkan untuk membaca istighfar, berdoa atau membaca Al-Quran dan mencari kerikil untuk melempar jumroh. Kemudian wajib haji yang ketiga adalah mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina pada hari tasyrik pada malam tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Lalu wajib haji yang keempat adalah melempar jumroh, yaitu melempar jumroh ula, wusto dan aqobah dengan batu kerikil masing-masing sebanyak 7 kali lemparan. Waktu melempar jumroh dilaksanakan siang hari setelah waktu zuhur pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. Lalu wajib haji yang kelima adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan saat ihram. Dan wajib haji yang terakhir atau yang keenam adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan saat akan meninggalkan Mekah. Baik anak-anak, untuk tugas fikih di sini Bapak sudah menuliskan 5 soal untuk kalian. Silahkan kalian siapkan buku tulis kalian masing-masing, kemudian kalian tulis soalnya dan kalian jawab. Kemudian kalian laporkan tugas kalian melalui Japri agar langsung Bapak koreksi. Oke anak-anak, terima kasih, semangat terus. Ingat pesan Bapak, jangan pernah merasa lelah atau bosan dalam belajar dan menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.